memang tahunnya Todak nih. Mereka udah fokus sama role mereka masing-masing, tapi semua tergantung dari drafting phase yang akan kita bawakan di match kita yang pertama, game pertama dari Best of 3 series. Todak, first pick, mereka udah tutup nih. Dari Varsha, Novaria yang sekarang udah bisa digunakan juga. Kalau kemarin teman-teman nonton juga ya dari hari yang pertama, Bung KB, Oji dan juga Nevin udah menjelaskan beberapa patch update yang sudah bisa digunakan untuk MSC. Betul banget, dan kita beralih lah dari segi drafting pace di fase pick yang pertama. If dan Arrow yang terbuka langsung diamankan oleh Occupy, sementara dari sisi banningnya Akai, Kaja, dan juga Valentina. Joy dan Wan biasanya ya aku ngelihatnya dari fase drafting pace ini ada di second ban Om, tapi ini ada di first ban-nya. Iya, kalau bicara Joy memang dia udah agak di nerve ya, tapi tetap sakit juga dan merepotkan sebenarnya untuk bisa menangkap Joy. Jadi untuk sekarang yang agak mahal sebenarnya harganya adalah hero yang bisa melakukan single target lock. Seperti Kaja dengan suppress-nya atau mungkin dengan Franco juga. Dan 3 hero yang memang masuk banget ke dalam meta yang sekarang. Mungkin apalagi dengan mahalnya Lancelot. Tank slot yang sering dipergunakan dengan satu War Axe dan juga defense item. Itu damage-nya ke belakang itu sakit banget dan dia bisa mengincar lini belakang secara langsung. Namun counter langsung diambil, ada Kufra. Oke, tapi ternyata Todak second pick ya teman-teman. Jadi kita akan melihat Speedy dengan Karinya di sini. Sementara dari sisinya Todak mereka belum mengamankan gold lane untuk Ciku. Karena memang sebenarnya mungkin pool role-nya, pool dari hero Ciku ini cukup luas juga ya Radit. Yap, bener banget, cukup luas karena mid sitar pun bisa juga menjadi pilihan ya. Terutama karena benar-benar dikenalin waktu itu sama Benny Kitty juga untuk pada saat di MPL kemarin. Tapi untuk kali ini kita lihat ya di fase banning yang kedua. Terlihat di sana Atlas yang langsung dihilangkan. Salah satu hero power juga dari Maro yang dimana akan membuat teamfight akan semakin disulitkan juga untuk Todak. Tapi Cloud, salah satu hero nyaman yang tadi sempat ada juga nih pada saat perkenalan dari Ciku guys. Yap, udah habis ya untuk hero Ciku. 3 hero-nya berarti 2 sudah di ban, 1 diambil, 1 di pick. Kari. Yang di ban adalah Cloud-nya. Jadi sekarang untuk Todaknya mereka mungkin akan mengisi atau menghilangkan hero roamer yang lain untuk tim Occupy. Karena kemungkinan Novaria akan bermain sebagai mid laner. Tapi Novaria juga bisa bermain sebagai roamer sebenarnya. Iya, sekarang bahkan aku bisa bilang EVOS yang waktu itu sempat untuk membawakan posisi dari Novaria Rom. Pertama kali sih waktu di turnamen yang lain. Jadi sebenarnya Novaria Rom ini juga termasuk kuat karena bisa dibilang dia bisa dapetin map control, dia bisa ngebuka banyak banget informasi yang bisa diberikan ke temannya sendiri. Jadi apalagi kita tahu ya dengan satu buah Astral Eco ini langsung memberikan efek slow juga ke arah pemain-pemain yang terkena Astral Eco tersebut. Ya, dan itu durasinya lama kan, sekitar 8 detik. 8 detik. Mereka kena efek slow, positioningnya kebuka, map kontrolnya pun jadi dapat. Dan gak cuma ngebuka makro untuk tim tersebut, tapi ketika Astral Eco-nya gak kena nih, mereka tahu nih kira-kira player-player yang coba untuk melakukan flanking tuh kira-kira ada posibilitas terjadi juga. Ya, sebenarnya yang ngeri dari Astral Echo itu kalau kena ya hitboxnya kita kan kali 2 nih. Iya. Itu tarikan Iron Hook Min Sitar, wow sakit banget ya. Bisa langsung kena meskipun nggak tepat ya. Cuman kan hitboxnya semakin besar akan memperbesar juga chance didapatkannya dengan tarikan Spear of Glory ataupun Iron Hook dari Franco. Dan ya, last ban masih ke arah hero-nya Ciku guys, di mana Beatrix di sana dari Occupy yang langsung dihilangkan sementara Franco dari Todak. Pick keempat yang mereka masih butuhkan adalah gold laner dan juga jungler yang sepertinya Pakuito untuk kali ini yang mendapatkan buff akhirnya kembali ke dalam meta. Ya, dan kemungkinan Pakitonya bakal dipakai buat jungler mungkin. Bisa sih, karena menurut aku ya Pakito di posisi jungler atau XP ini sama-sama kuat. Yang bikin kuat kan sebenarnya knockout strike dan juga pasif 3 yang dia punya kan sebenarnya. Betul. Nambah damage-nya juga. Cuman kemarin kita selalu melihat Arlot yang dipakai ini jadi roamer. Betul. Jadi flex. Ini kalau ngomongin Todak terlalu flex ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi dari Occupy, mereka bawa glue di sini untuk posisi dari XP. Sementara ya tentunya Minotaur yang akan ditaruh di posisi roamer untuk Maro. Iya, dan ini draftnya menuju ke arah team fight banget ya. Ini bakal ada hero yang menjadi PR, terutama Glue di sana. Yang sejauh ini dengan gak adanya Paramis di tangan Todak menjadi hero yang cukup menakutkan. Tapi ternyata, wow, flexible pick. Ini Pakuitonya siapa yang pakai? Pakito biasanya ya, kalau kemarin-kemarin itu si Momo. Momo ya? Tapi kalau ngelihat Link sih kayaknya harusnya Pakito akan ditaruh di posisi XP lane. Dan Link di sini yang akan dimainkan oleh rival. Wait, berarti... Atau si Pakitonya jadi Ciku.
Cikunya Arlot sih. Tadi kalau terakhir gue lihat sih ya. Bentar. Kita bakal penasaran banget nih. Karena ini sebenarnya flexible pick yang diberikan sama Todak. Mereka berani loh pakai hero-hero yang jarang kita lihat ada di role tersebut. Tapi yes, ini menjadi senjata rahasia untuk Todak. Ya, tapi jujur ya, kalau melihat memang persentase untuk menang lawan Glue di landing phase, memang Glue-nya udah dikurangin Iya. dari damage-nya dia. Masih untuk tetap slam. sakit sih. Tapi tetap dia akan bisa sustain di lane. Kalau Iya. ngeliat dari posisi yang nggak akan ada yang bisa mulangin dia seperti Tarisla misalnya nggak di-pick sama sekali atau bahkan lapu-lapu. Iya. Benar, tapi lawan dia adalah Pakito. Jadi kita bakal melihat seperti apa untuk game yang pertama antara tim Malaysia kita Todak melawan Occupy. Yang dimana ini bakalan cukup menarik tim asal MENA yang akan membawakan kejutan kah? Tapi Maro sudah mulai terlihat kali ini dan memang sebenarnya sekarang Minotaur kan nggak perlu nge-red lagi ya. Ini sapinya nggak perlu ngeden lagi. Untuk iya kalau dulu kan harus ngeden dulu nih sapinya. Sekarang udah enggak. Iya, itu buff yang benar-benar berarti banget sih. Mengingat dengan minion Fury-nya sekarang yang bisa langsung aktif kapanpun dibutuhkan. Jadi kapanpun digunakan bisa buat meng-outplay Oke. juga hero lawan. Tapi di sisi XP lane harusnya Pakui itu bakal bisa sih untuk bisa escape dari slam yang dikeluarkan oleh Glue. Nah ini begitu banyak ya hero melee yang dimiliki oleh tim Todak. Arlotnya dipakai Ciku. Bener kan Om? Iya. Arlotnya Ciku kan? Arlotnya Ciku di landing phase-nya Glue-nya ini bakal bisa semena-mena sebenarnya. Karena dia ketemu dengan Pakito juga untuk di early game ya. Dia bakal sustain banget Ya. untuk mainin dari efek pasifnya dia juga. Ya, Terima tapi kasih ini ya, Ciku. officially nggak sih? Officially Kenapa tuh? pertama kali Arlot ada di gold lane nggak sih? Iya makanya Iya. aku mau terima kasih buat Ciku ngasih ide buat Koawa nih buat push rank-nya ya. Dan buat kalian God laner mungkin bisa bawain juga nih Arlord. Tapi kita harus lihat dulu apakah memang impactful di tangan seorang Ciku yang kita tahu memang dibawa ke late game ini bakal berpangkunya mungkin sama Link dari segi Setuju. damage. Iya, setuju. Dan maksimalin sisi yang dimiliki sama pemain-pemain Todak karena sisinya lumayan banyak loh dari Pakito knockout strike ya kan Kufra Iya. masuk dengan Tyrant Revenge Tyrant Reach tapi ingat dari sisi jauh ada Smile dari tim Occupy yang bisa ngebuka vision jadi map controlnya harus benar-benar bisa mungkin aku bisa bilang balancein ya sama Todak sendiri jangan terlalu memberikan space cukup banyak juga Nah, ya. ke arah Occupy. Ini benar-benar PR atau tugas besar ya untuk rival sendiri karena cuma dia yang punya akses untuk langsung hit ke bagian belakang untuk nyari Smile, untuk nyari Speedy. Yang lainnya ini pastinya front to back atau kalau tidak akan mengandalkan efek kejutan dari Yums. Iya sih benar tapi sisi lain rival akan coba untuk berfokus terhadap farmingan terlebih dahulu meskipun kita juga tahu Link di area early masih memiliki sedikit poke damage tapi Momo udah mulai mengganggu pergerakan dari seorang Alpho. Leo yang bakal berfokus terhadap turtle yang pertama sementara Yams kali ini bakal coba untuk memukul mundur. Sementara Smile sudah mulai datang dan akan diberikan sepertinya turtle pertama di tangan pemain-pemain dari Occupy. Iya, tapi lihat gimana pergerakan dari rival yang dia sadar kalau misalnya Turtle bakal susah untuk dikontes di menit yang kedua tadi. Dia langsung fokus ngambil, tapi Minion Fury sementara itu di area tengah sana. Dan bahkan kali ini bakal coba dibuka terlebih dahulu. Minion Fury memang connect tapi satu buah Flan Elsa juga connect dari seorang Arlot. Tapi di sisi lain First Blood akan jatuh ke tangan tim Todak. Rival masih mau mencoba untuk mencari kali ini. Coba untuk mengejar ke arah seorang Smile. Yang dimana udah gak punya flicker. Tertabrak tembok di situ dan rival berhasil untuk menumbangkan Smile 2-0 di awal. Iya, sangat disayangkan di mana Cyclone Eye-nya tadi nggak bisa nembus wall yang ada di depannya. Tapi untuk kali ini Leo mencoba untuk mencuri kembali purple buff yang telah diambil oleh rival. Sudah ada pertukaran dari kedua purple buff-nya. Little Wanderer berhasil di-secure oleh Leo dengan retributions yang dia keluarkan. Tapi yes, untuk di early game ini bentar lagi. Ini waktunya Ciku bakal coba engage ke arah gold lane dari Occupy. Nah, tapi agak berat ya jelasnya. Karena mereka juga adalah hero-hero melee yang di mana butuh waktu dan nggak bisa memberikan langsung instant burst down ke hero siapapun sebenarnya untuk tim Occupy. Jadi ini benar-benar mengandalkan Link. Dan ya dari rivalnya mau gak mau kerja keras dan tadi sudah dapetin satu yang dimana tugas dia adalah memang untuk memotong Novaria agar tidak bisa berada ngebantu teman-teman yang lain. Betul, tapi masuk dengan satu Tyrant Rage dari seorang Yams dan Smile akan temu untuk yang kedua kalinya karena ada follow up yang begitu cepat dari seorang rival. Ini kuatnya Todak yang kita udah bahas dari awal. Ketika mereka mau setup team fight, mereka tuh udah mulai ngomongin ancang-ancangnya kapan nih. Apakah beberapa skill yang dimiliki oleh pemain-pemain Todak ini ada? Ketika Yams masuk dengan satu buah Tyrant Revenge, udah pasti follow up dari rival itu selalu datang. Iya, itu Dan- benar-benar solid banget sih kalau Dan aku lihat ya. terlihatnya buat Todak ini sempurna banget untuk semua setup team fight yang dibuka di early game. Iya, dimana dari area XP lane ya, Pak Wito ini bakal susah banget untuk bisa digapai sama Alpho. Meskipun Alpho yang memegang kendali peperangan nanti dari tim Occupy ketika sudah masuk di area mid game. Tapi untuk kali ini Turtle yang berada di bagian top lane
akan cukup susah untuk bisa di-reach. Ada 2 cutting lane di bagian XP lane sisi jauhnya, tapi follow up di area tengah Final Slice yang dikeluarkan Maro membuka minion fury-nya. Tapi bahkan satu buah ward manipulation dibuka oleh seorang Moon, tapi di sisi lain Yams bakal coba untuk mengambil fight di area belakangnya. Leo masih dengan retribution yang begitu on point. Satu buah pengecer coba untuk mengincar ke arah seorang Yams dan dipaksa. Itu satu buah astral recall yang benar-benar bagus banget di avoid, dihindari oleh seorang Yams. Karena itu kalau kena udah pasti tumbang, apalagi kalau misalnya Smile punya stack. Yang kita tahu Novaria ini sekarang stacknya udah sampai 10 stack. Iya. Dan di dodge ya, di juke tadi. Tapi ya sisanya ya tetap dengan tempo permainan yang berhasil untuk dikontrol tadi di area objektif. Turtle yang akhirnya bisa di-secure juga. Iya. Yes, dan kita lihat ya di mana meskipun under 3 point kill, tapi dari segi net worth yang dimiliki sama Occupy, mereka masih leading meskipun nggak terlalu banyak dan follow up di area tengah sana. Dan kali ini mulai lagi merusuh ke arah seorang Leo. Leo bakal coba mundur dengan masih ada puncture-nya. Satu buah astral Eco dibuka untuk mencari keberadaan pemain dari Todax. Leo tidak akan memaksakan team fight kali ini di area atas, bakal coba mundur saja. Sementara di sisi lain ini seakan-akan astral recall yang dibuka sama Smile itu bisa didodge dengan mudah oleh pemain-pemain Todak. Dan kita ngelihat untung tim dari seorang Yams ngelihat yang diincar ini adalah mungkin Leo tadi ya dengan satu buah Tyrant Revenge. Tapi ketika dia tahu masih punya puncture dari seorang Leo, masih bisa untuk mengejar, tapi Momo cukup berbahaya, cukup terlihat menyeramkan. Tentunya di area mid-nya kali ini meskipun kita ngelihat pemain-pemain dari Occupy mereka udah mulai nih manggil rotasi dari seorang Speedy untuk melakukan clear cepat dan bahkan mendapatkan item-itemnya. Sementara team fight kali ini masih berlanjut dan Chico bakal coba ditahan terlebih dahulu. Sementara Speedy posisinya cukup free di area belakang. Satu buah terrorist memang connect dari seorang Yams, namun tidak ada follow up damage dari pemain-pemain Todak. Malah Chico kali ini bakal coba untuk balikin keadaannya. Satu buah Venusnya connect, tapi di sisi lain Maro akan dihindarkan terlebih dahulu. Bakal coba ditumbangin oleh seorang Momo kali ini. Setidaknya pertukaran 1 untuk 1. Yes, tapi di sisi lain Purple Buff kontes di sana berhasil tercuri oleh Leo, membuat rival nggak akan memiliki Purple Buff selama 2 menit ke depan di waktu yang bersamaan di saat Turtle yang ketiga kembali hadir di bagian bawah. Tapi Momo, lihat dia udah mulai rotasi, dia press banget area gold lane dari Occupy, membuat outer turretnya ini menjadi target priority dari Todak di menit ke-6. Ya, cuman yang disayangkan akan ada celah yang bisa diambil oleh tim Occupy dan kita melihat bebas banget dari tadi. Ini lane slotnya bisa di mana-mana. Dari tengah dia bisa ke bawah juga dan rotasi yang dilakukan dari Todak ini terlihat gak maksimal karena lagi kalah gold juga sebenarnya untuk Chico-nya dibandingkan dengan Speedy. Iya, Speedy-nya memang bisa dibilang cukup free ya. Plus Occupy mereka dapetin perfect turtle. 3 turtle dipegang oleh Occupy. Sejauh ini Todak memang mereka menang dari segi team fight. Setup dari Yams yang memang selalu di follow up oleh pemain-pemain dari Todak sendiri yaitu rival. Tapi kita udah ngeliat satu setup juga dari Occupy di area atas dengan melakukan formasi 4-1. Mereka bisa menangin satu team fight-nya. Culik satu pemain dari Todak, tapi Maro masuk dengan satu minion Fury kali ini. Hentakan ketiga menghentikan seorang Moon, kali ini tidak bisa mundur, tapi Vanessa kena 3 pemain. Dari seorang Chico, mengejar ke arah Speedy, masih mau lebih, Speedy-nya memang hilang. Di sisi lain, Yams bakal ditarik oleh seorang Alpho, split-split yang connect kali ini. Sementara Alpho akan ditukarkan dengan adanya Momo, yang berhasil untuk mendapatkan trade ke arah teman-teman dari Todak. Sementara, lagi-lagi, space yang dibilang sama Kawawa ini selalu diambil sama Leo. Ya itu manis banget sih, dimana Occupy meskipun 4 player aja, 4 main moves yang mereka lakukan itu selalu mendapatkan hasil yang maksimal dan instant replaynya. Silahkan Om. Ya, di mana memang pembukaan dari minion rage yang sangat on point sekali tadi. Dan kita tahu bagaimana tanpa kehadiran dari Marksman, ini membuat agak lama, butuh waktu untuk Todak bisa menumbangkan satu hero. Dan itu yang menjadi PR mereka sekarang. Karena kalau kita lihat tim fight-nya mungkin ini agak berimbang. Dikarenakan Assassin juga, Leo itu masih ada di atas tadi, belum join tim fight. Yes, bener banget sih. Dimana untuk kali ini keberadaan dari Occupy berada di atas dari Todak. Meskipun gap goldnya nggak terlalu jauh di menit yang ke-8, tapi mereka tahu banget nih pergerakan dari Todak yang selalu dari tadi diantisipasi terlebih dahulu. Meskipun untuk kali ini Momo coba untuk mendapatkan split push yang dia lakukan, tapi 4 player udah mulai bersiap juga di bagian top lane sana. Iya, ini Maro dari tadi minion Fury-nya memang selalu memberikan impact ya. Tapi di area bawah sepertinya Leo tidak akan diberikan kesempatan, masih ada Tonros untuk menghindari satu buah Tyrant Reach tadi. Dan inilah sebenarnya yang ngebuat Todak mereka nggak mau terlalu overcommit sebenarnya untuk membangin Leo-nya. Mereka lebih cari ke arah Speedy karena lagi-lagi Leo masih punya puncture, masih punya Tonros untuk mundur. Sementara dari Alpho sudah mulai terlihat di area mid, sudah mulai diganggu. Final Slice dari seorang Chico guys memang connect. Namun
Alvo memberikan informasi itu jadi informasi yang penting sebenarnya dari seorang Cikunya nggak akan punya final quest sama beberapa bulan ke depan. Iya, itu bakal repot banget sih. Soalnya dari tadi kita lihat ya, inisiasi yang ditujukan karena Leo itu nggak berhasil maksimal. Tapi untuk kali ini Alvo engage dengan menggunakan speed-speednya maju ke arah bagian depan. Momo masih belum full stacknya, tapi malah Ciku guys yang terkenal full stack akankah di grab-grab? Masih aman, harusnya nggak mau memulai pertempuran karena untuk kali ini Lord sudah mulai hadir di area top lane. Iya, tapi harus berhati-hati karena Leo retributionnya begitu on point. Dan lagi-lagi bisa mendapatkan objektif untuk pemain Occupy. Bakal dipaksa teamfight-nya Yams kali ini harus ditumbangkan. Dan ini menjadi kerugian untuk tim Todak ini yang sudah kita nantikan. Kejutan yang akan diberikan dari negara-negara yang kita jarang lihat match-nya. Dan bahkan kali ini Todak mereka benar-benar dipaksa di area mid. Momo mencoba untuk menahan 1 versus everybody. Sementara Ciku masuk dengan 1 buah final slash. Connect ke arah Speedy tapi rival bakal coba untuk mengejar ke arah Speedy 1v1 situation. 1 buah Tempest of Blade masih punya flicker mundur ternyata dari seorang Speedy. Di outplay dan bahkan menjadi kerugian yang lebih besar untuk Todak karena mau nggak mau mereka harus bertahan dengan 4 pemain saja. Sementara Lord sudah mulai berjalan di area atas. Wow, flicker untuk meng-outplay rival tadi manis banget dimana menggunakannya langsung bersembunyi dalam semak-semak dari seorang Speedy. Dan bahkan untuk kali ini Lord ini bakal susah sih untuk bisa dibendung. Mengingat dari tadi dengan draft yang dimiliki sama Todak, mereka kebanyakan frontliner ketemu sama Minotaur, ini semua bisa kena Minion Fury dengan begitu mudahnya. Ya, apalagi gak butuh rage kan buat misi sekarang, jadi bisa saja dadakan melompat langsung ke depan dengan ultimate dari Mino sendiri. Jadi belum lagi dia punya heal juga. Iya. Untuk bisa bertahan ya, tapi kali ini Yams, oh no, harus tumbang. Garda terdepannya sudah hilang, tapi Speedy akan menjadi pertukaran. Sementara rival bakal coba dikejar, ada split-split yang dibuka, tapi bakal coba untuk mengunci ke arah seorang Moon. Kali ini Alpo benar-benar terpisah dari kawanan pemain Occupy. What happened? Aku kira dia bakal ngelok ke arah seorang rival, tapi ternyata dia meluknya ke belakang. Jauh ya Vega. Iya, dan sementara Maro bakal coba dikejar, bakal coba di follow up kali ini. Masih ada Astral Meteor, namun Ciku guys adalah salah satu pemain yang tidak bisa menyerah. Tentunya dia pantang menyerah, bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Maro. Karena lagi-lagi kerugian yang besar tadi untuk Todak dari semenjak objektif Lord yang nggak bisa diamankan, itu jadi kesannya bisa snowballing. Iya. Reset ya. Langsung benar-benar reset. Tapi lihat gimana gap gold dari 3 player yang ke pick off dari Occupy membuat Todak untuk kali ini leading. Udah dari tertinggal 2000 untuk kali ini dia udah ada di atas dari Occupy kembali. Dan bahkan persiapan dari Todak menuju ke arah mid lane-nya. Iya, dan tabrak balik satu masuk dan langsung di follow up dengan cukup cepat oleh pemain mental di Todak. Tapi kali ini Leo mencoba untuk menahan Yams di area depannya. Sementara harus menggunakan ratu buta Phantom Execution untuk mundur dari seorang Leo. 4 pemain 5 bahkan dari tim Todak, mereka benar-benar coba untuk maksain tim fight di area midnya. Mereka tabrak, mereka paksa untuk Occupy berada di posisi yang gak nyaman untuk fight sebenarnya. Ya, dan full defense item ternyata untuk Ciku, bukan dengan attack item. Padahal kalau kita lihat dari emblem yang dipakai sendiri, dia pakai unbending wheel. Berarti mungkin tadi kukira dia bakal mainin mungkin dari damage item, ternyata hanya dengan defense item juga. Jadi bakal nge-buying time, tapi ini semakin lama, semakin berat mungkin untuk Todak. Karena dari setupnya ada Minotaur, di belakang Minotaur ada Kari, belum lagi masih ada Lancelot juga. Jadi mereka harus hati-hati banget, jangan sampai kemakan dari setup yang bakal dimainkan oleh Occupy. Ya, menurut aku winning condition dari Todak adalah gimana caranya mereka bisa menghindarin seorang Maro gitu. Karena ketika Minion Fury-nya nggak aktif, itu bisa banget Todak mencari momen untuk bisa nge-reach ke arah backline. Karena kalau misalnya mereka main front to back, ini susahnya ada di Minotaur sih menurut aku. Ya, dan juga di belakangnya masih ada Novaria juga yang harus bisa ditargetkan. Jadi rival dia bukan hanya harus nutupin Speedy, tapi harus nyari Smile juga ada di mana. Iya, itu justru mungkin bakal jadi PR kedua ya untuk rival. Karena harus ada 2 pemain yang bakal coba ditumbangkan. Tapi kita tahu Occupy, mereka cukup berani untuk melakukan inisiasi ke area Lord yang sebenarnya ini harus hati-hati dari Todak. Karena Leo lagi-lagi dengan retribution yang begitu on point. Sementara di sisi belakangnya bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Speedy. Target yang lebih penting kali ini namun Speedy masih punya Wind of Nature dan masih bisa bertahan. Dan bahkan Yams akan tumbang kali ini sementara ada pertukaran dari Moon. Tapi di sisi lain Ciku berhasil untuk mengacak-acak di sisi belakangnya. Leo bakal coba dikejar. Masih ada Speedy kali ini. Masih ada seorang Smile yang mencoba untuk follow up, namun follow up dan bahkan coveran dari seorang Smile ini gak cukup untuk membuat seorang Leo bertahan. Wow, lihat gimana tadi all in fokus mendapatkan Speedy. Dan meskipun Dion yang menjadi korban, tapi mereka mendapatkan kompensasi 3 poin kill yang membuat untuk kali ini Lord yang kedua menjadi Lord yang sia-sia untuk Occupy. Bahkan Todak once again mereka semakin memimpin kembali rival
player terkaya untuk di menit ke-14 di game yang pertama ini membuat damage yang dihasilkan terlalu sakit untuk bisa dibendung sama backliner dari Occupy. Ini kayak kalau team fight ya, Speedy tuh udah jadi langsung target gitu. Iya. Ada Speedy, semuanya langsung ke sana. Dan kita akan melihat dari instant replay-nya pastinya. Lihat bagaimana Speedy-nya langsung diacak-acak di belakang. Dan untungnya itu adalah Novaria. Novarianya selalu keluar dari map. Dia ke kiri terus-terusan untuk ngasih damage-nya dia. Karena kalau dia sampai stay di belakang sana juga, dia bisa kena real world manipulation. Dia bisa langsung ditangkap mungkin dengan Final Slash. Dan ya sekali lagi, ini linknya benar-benar main sekarang. Dia bisa masuk targeting belakangnya, tumbang, lari lagi. Iya. Tapi padahal itu posisinya tadi Momo juga lagi ngumpet ya di rumput bawah itu. Dia coba untuk sebenarnya motong pergerakan dari pemain-pemain Occupy yang mau coba mundur. Tapi dia nggak sangka ternyata team fight-nya masih ada di satu titik. Jadi mau nggak mau dia maju dengan flicker. Dia coba untuk jadi garda depannya karena posisi tadi Yams memang bisa dibilang tumbang ya. Iya. Dan sekarang entah gimana ini namanya Todak selalu begitu mainnya. Ketika mereka kalah objektif, mereka selalu bisa untuk dapetin trade-nya. Dan itu yang membuat Todak mereka kuat banget sebenarnya dari segi team fight. Tapi di sisi lain, lihat Alpho udah ngebuka split-split kali ini. Bakal coba nge-grab ke arah seorang Moonka. Sebentar di sisi lain, belakangnya Yams masuk sendirian. Tapi masih ada satu buah immortality. Tapi Rival bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Smile kali ini. Sementara Rival masih punya energi yang cukup untuk bisa mundur dari kejaran pemain-pemain Occupy. Sementara Yams masih bisa untuk menahan. Alpho di depan mata kali ini masih punya immortality. Sementara di sisi lain Ciku masih coba untuk mengcover pemain-pemain Todak. Dan satu pemain harus ditumbangkan yaitu Smile. Seperti yang kau bilang Radit, Rival ini matanya cuma di dua pemain. Speedy sama Smile. Udah itu doang. Dia nggak peduli tuh sama Alpho yang lagi loncat-loncat sama anak-anakannya ya. Pokoknya di mata dia, di map dia cuma ada dua tuh. Ya, dan itu informasinya diterima ketika inisiasi dibuka sama Alpho ke arah bagian seorang Moon tadi ya. Dan dari segi equipment silahkan Mama. Ya, dari equipnya juga udah full damage item untuk Link, untuk Rival. Dan goldnya ternyata dia leading jauh banget. Meskipun tadi Perfect Turtle diambil oleh tim Occupy. Ini tiap kali ada tim fight besar. Todak kalau kita lihat, mereka selalu menang. Untuk tim fight-nya, jarang mereka kalah. Mereka unggul 2-1, 3-1. Dan untuk setup Lord-nya ini sebenarnya yang agak berbahaya untuk tim Todak. Cuman akses mereka yang balik lagi, ada mobilitas. Sekarang jadi maksain gak sih Marul atau enggak Alpho-nya nih harus yang ngejaga belakang? Ya, biasanya ya kalau kita melihat jadi tank misalnya fighter atau junglernya yang tebal-tebal, ini jarang mereka mau start Lord. Oke, tapi kali ini Lord-nya bakal coba ditarik ulur saja. Ciku flicker mundur kali ini. Smile. Masih punya immortality tapi Rival di area belakangnya. Oh, masih ada Minion Fury untuk menahan pemain-pemain dari Todak. Tapi di sisi lain, lihat Rival mengincar ke arah seorang Speedy. Dan tumbang namun meskipun ada trade yang baik dari seorang Smile. Tapi di sisi depannya, Todak diacak-acak. Bahkan kali ini Moon yang bertahan. Mencoba untuk mengcover ke arah seorang Yams kali ini. Sementara 3 untuk 3, tapi ada grab-grab dari Alpho. Yang membuat tentunya Smile mampu untuk memfollow up. Dan bahkan ditumbangkan main keempat yaitu seorang Yams. Tapi di sisi lain, Moon bakal coba untuk menahan di area mid. Namun Smile dan juga seorang Alpho tidak akan terlalu memaksakan. Karena satu pemain ini tidak akan mampu untuk bisa melakukan kontes ke area Lord yang sudah mulai diharus oleh Occupy. Ya, itu susah banget sih untuk bisa menangkan team fight dengan Occupy. Apalagi prolong team fight kayak tadi ya. Kita tahu Alpho dengan glue-nya ini bakal selalu aktif split speed ketika player yang ter-take down bisa langsung digunakan kembali split speednya dan nempel lagi ke siapapun player di sana. Ternyata tadi yang ditarik adalah Ciku guys. Ciku guys immortalnya pecah, split speednya aktif lagi. Dia nempel lagi ke arah Yums. Yumsnya ditarik lagi. Dan itu bakal cukup susah kalau misalnya nggak ada damage dealer yang bisa langsung menghilangkan seorang Alpho-nya sih. Iya, dan juga Rival tadi masuk di momen yang kurang tepat ya. Iya. Minuan rage-nya pas hit Kena yang ketiga. Dia lagi di dinding juga pas Iya. banget. Sampai Loncat. dia jatuh turun ke bawah. Padahal dia udah Finch Push mau ngincernya ke Ya. arah Speedy tuh. Tapi ternyata saat buah Minion Fury yang begitu baik dari Maro. Dan meskipun ya, ini Glue udah di nerf, tapi tetap aja nyebelin sih. Yang nyebelin dari Glue kan itu ya sebenarnya. Regennya plus dia juga bisa nge-spam dari bahkan dari jarak jauh. Untuk regennya sendiri plus lagi-lagi seperti yang Radit bilang, ini grab-grabnya benar-benar menyulitkan. Sementara di area bawah, Occupy masih akan coba ditahan, tapi Yamos masuk. Oh, dibalesin. Minion Fury memang connect. Satu body manipulation dibuka begitu saja. Tapi di sisi lain, Yamos memang tumbang. Di area belakang Rival mencoba untuk mengacak-acak bersama dengan Ciku. Mencoba untuk menahan dua pemain. Memang final saja connect dan bahkan double kill diamankan. Leo tumbang. Masih mau lebih, Rival yang balik lagi. Dan mendapatkan triple kill untuk seorang Rival. Tapi lihat Alpho ditinggal sendirian. Gak punya teman, maunya kabur. Tapi Alpho tidak akan diberikan kesempatan tersebut. Hampir ada Manic yang kedua. Namun satu buah Astral Recall membuat
rival masih bisa bertahan dengan setitik darah. Itu harapan yang hampir aja bisa didapatkan oleh seorang Smile, namun itu team fight-nya bagus banget tadi di area bawah. Wow, itu counter setup-nya bagus banget sih Todak. Padahal minion Fury udah kena 3 player yang ada di bagian depan. Itu di count pertama kan udah masuk nih Yams pakai satu buah mini Tyrant Rage, di counter sama minion Fury, di counter lagi sama Ciku. Ya, itu semuanya masuk memang definisi dari bagaimana mereka memang menargetkan untuk backliner langsung. Mereka nyuekin depan-depannya, mereka tabrak belakangnya. Kalau mereka bisa dapetin Speedy atau bonusnya mungkin dapetin Leo juga, itu bagus banget. Dan mereka berhasil untuk menang ketika 2 atau 3 damage dealer dari tim Occupy itu udah hilang. Ya, tapi yang paling penting adalah ini Immortal dari rival itu pas banget sih. Tadi dia ke pick off di atas kan belum jadi kan Immortalnya. Dan pas team fight di bawah udah terbalut Immortal dan dia masih bisa balik lagi untuk mendapatkan triple kill-nya. Dan luar biasa sekali team fight di bagian bottom lane tadi. Dan untuk kali ini ya, ini masih nggak beda jauh sebenarnya gap gold-nya di menit yang ke-20. Kedua tim menurut aku masih punya chance yang sama untuk memperebutkan atau kontes di area Lord yang keempat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah rival bisa nggak mainin lane jauh dari Occupy? Iya, mau gak mau mungkin ada ngerapin lane dulu ya, manjungin lane terutama buat di top lane-nya sambil nunggu untuk Lord-nya kembali spawn di Evolve Lord. Dan ini akan menjadi Lord habis-habisan untuk kedua tim ini. Dan Occupy menurutku dengan item mereka yang sudah jadi tadi, itu sangat rugi sekali kalau mereka harus kehilangan 3-4 anggota sekaligus. Jadi mungkin setelah ini kita akan melihat dari tim Occupy bermain jauh lebih hati-hati. Mereka akan coba untuk cover di belakangnya terutama untuk Speedy-nya. Karena Smile ya dia punya Astral Recall, dia bisa tembus dinding jadi dia masih bisa ada safety isunya, safety netnya dia untuk bisa selamat. Tapi ya buat yang lainnya seperti Leo-nya ini harus berani untuk kontes juga di depan. Karena otomatis dari Todak dengan komposisi mereka nabrak semuanya. Pak itu pasti nerjang ke depan, Arlot-nya juga. Bahkan dari Kufranya. Jadi ini hanya akan meninggalkan Yves seorang diri. Kalau mereka mau ya mereka bisa targetin Yves-nya dulu. Iya, tapi kalau di area late game ini gold lane atau marksman yang dibawa sama Occupy itu bakal bersinar banget sih selama dia bisa di cover dengan adanya Minotaur. Iya, kalau misalnya itu kalau misalnya masih bisa tercover, ini bakal cukup susah untuk Todak karena semua player front lane dari mereka itu bakal bisa ke meltdown sama seorang Speedy. Tapi Yam sudah mulai terlihat di area river yang sementara Alpho bakal coba dikejar kali ini. Harus menggunakan split-splitnya untuk mundur. Dan tidak akan mengambil resiko yang terlalu jauh. Sementara Yams bakal coba untuk diganggu juga. Satu buah Tyrant Rage memang connect dari seorang Yams kali ini di follow up Ciku. Dengan satu buah Vanessa tapi rival di area belakang lagi dan lagi mengganggu ke arah seorang Smile. Satu buah Tempest of Blade dibuka begitu saja namun Smile masih bisa mundur ke enggak. Ternyata bakal coba dikejar. Moon dengan satu buah Dewa Manipulation begitu baik memfollow up pemain-pemain dari Todak. Sehingga posisi dari Smile kali ini yang awalnya masih bisa mundur dengan flicker harus terjepit, harus terjebak di ruang rival manipulation. Dan bahkan Leo coba dipukul mundur. Occupy di menit ke-22 kali ini seakan-akan harapan mereka yang udah mereka bangun dari early game sampai mid to the late game ini dipatahkan dengan lagi-lagi poke damage yang diberikan oleh Todak. Intinya adalah siapa yang bakal menghentikan rival dulu nih. Dari tadi kalau kita lihat beberapa tim fight mungkin 10 menit yang ke belakang, rival selalu ada di mana-mana tanpa ada yang bisa menghentikan dia. Plus nggak ada yang bisa ngelock instan gitu ke dia. Kecuali kalau memang ada yang bisa nge-burst down dia dengan cepat. Sisanya dia bebas, selalu ada Tempest of Blade, pick off, mungkin mencari imo dari lawannya. Ya, karena dari Occupy mereka nggak punya hero yang lock pasti kan. Betul. Mereka bawa Minotaur dan itu mungkin area of area, tapi apakah bisa kena ke seorang rival? Yang dari tadi selalu nunggu timing yang tepat ketika minion Fury udah nggak ada, baru dia turun dari langit langsung menerjang backliner dari Occupy. Dan itu alasannya kenapa ya, Todak mereka pick pack itunya dulu. Iya, karena linknya buat surprise. Itu flexible pick yang dimana kaget kan link terakhir dan ya nggak bisa dijawab gitu. Iya, tapi ini Lord yang akhirnya berhasil diamankan oleh Todak, tapi masuk satu buah Tyrant Revenge dari seorang Yams dan Demo Manipulation dari dibuka oleh seorang Moon. Terlalu cepatkah? Goldnya sudah mulai masuk ke area mid sementara. Di sisi lain, Ciku guys masuk dengan satu buah Final Slash. Minion Fury menahan 4 pemain namun tidak ada follow up damage dari Occupy karena Speedy dipaksa pukul mundur kali ini di area midnya. Sementara Lord masih bisa ditahan, Occupy masih bertahan namun di area atas memang harus kehilangan satu buah base turret. Tapi Alpho bakal coba mundur terlebih dahulu, masih punya sprint untuk mundur. Kabur dari kejar-kejaran pemain Todak dan tidak akan ada base turret sejauh ini untuk Occupy karena berhasil ditumbangkan tiga-tiganya oleh tim Todak. Wow, itu keuntungan yang maksimal banget sih dari satu Lord yang mereka dapatkan ya di Lord yang keempat tadi. Dan mendapatkan semua base turret. Yang paling untung adalah sisi lane jauh dari tempat Lord Pit selanjutnya itu di bagian top lane. Di mana base turret dari Todak itu masih ada. Jadi
harusnya meskipun nggak ada rival untuk melakukan split push, ini bakal terus-terusan kedorong ke area base dari Occupy. Ya, kita melihat bagaimana dominasi dari rival sekarang masuk di atas menit yang ke-20, 15 ke atas lah tadi. Dia udah mulai mendominasi ya, setelah dia mulai hit strong di ya. level yang ke-15 juga tadi. Dan belum lagi mungkin untuk lini depannya ya, karena damage dari Occupy ini udah mentok, ini udah maksimal semuanya. Dengan full item damage seperti ini dan bisa dipatahkan, mereka kayak nemuin jalan buntu. Bagaimana lagi untuk bisa menghentikan Todak? Dan kelihatan Todak ini pun mereka nggak mau team fight yang terlalu nempel satu sama lain karena bisa kena Minion Fury, bisa kena Astral Echo, dan sementara kali ini team fightnya di tempat yang cukup sempit. Rival udah kelihatan depan mata ada Smile, tapi mengincar ke arah seorang Speedy. Speedy bakal coba tertahan dengan satu buah knockdown strike, tapi tumbang di tangan seorang rival lagi-lagi unstoppable. Sementara di sisi lain rival harus mundur, masih punya immortality, tapi Leo bakal coba dikejar. Lagi-lagi Vince Push dari seorang rival kali mengincar ke arah seorang Leo. Masih ada Winter Truncheon, tapi di sisi lain Leo tidak akan diberikan kesempatan untuk pulang. Sementara Chico guys terlihat begitu kuat menahan seorang Alpha sendirian. Astral Echo dibuka begitu saja, tapi di sisi lain lihat Maro coba untuk menahan. Minionnya udah mulai masuk dan Todak bermain secara objektif dan 1-0 diamankan oleh tim Malaysia kita. Todak langgar. Wow, match pembukaan yang benar-benar ketat ya. Dan itu luar biasa banget di mana mereka Todak yang early game-nya